Oke guys, sekarang saya ada di Tasane Farm. Sudah pernah saya liput videonya sebelumnya. Dan alhamdulillah Mas Heru atau ownernya sekarang lagi ada di kandang. Mengingat beliau memang punya kesibukan, bisanya ke kandang hanya di weekend aja, di Sabtu dan Minggu. Dan sekarang sebetulnya orangnya lagi ngeliat kita di sebelah sini. Jadi langsung kita ajak omong aja, itu dia. Saya kira tadi anak kandang yang mau saya ajak omong, ternyata tenang Mas, jangan grogi Mas. Ini bagian dari orang grogi yang kesekian kalinya guys. Tapi alhamdulillah enggak itu cuman gimmick, jangan percaya itu cuman gimmick. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, kalau saya sendiri sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Ini ngelihat setelannya beliau sekarang betul-betul ngandang banget ya. Oh iya, ngandang weekend. Mas. Ya memang umumnya ya Mas. Pada umumnya ikut umumnya orang main kambing lah ya. Iya. Jadi setelannya ya ngandang banget. Ben kak dikira juragan terus. Iya, oke. Cuman kan juragan terus. Iya, saya juragan banget Mas kalau saya Mas. Juragan. Kambingnya dari mana-mana, soalnya kan liputan terus. Iya, betul. sama kayak tukang parkir lah, 11 gitu. 12 lah. Iya. Motornya di mana-mana. Ini sekarang Mas Heru lagi ngapain? Mungkin bisa diceritakan kegiatan kalau weekend itu di sini itu seperti apa? Jadi ya kegiatan pada umumnya lah. Setiap hariannya juga hampir sama Mas. Sama aja. Menyesuaikan cuaca. Oke. Ya, umumnya kalau di kandang kesehariannya ya makani kambing, ngerawat kambing, pembersihan kandang dan lingkungan, gitu. Terus menerima tamu. Enak. Terus juga menerima orderan gitu ya. Menerima orderan juga, menerima pembeli juga. Iya. Itu saya rasa jawaban yang sangat bijak dan klasik lah. Klasik. Semua orang bisa jawab seperti itu teman-teman. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi bahas macam-macamnya. Ini di belakang saya ada kambing besar, yang mana kambing ini sebetulnya statusnya udah sold out Mas ya ini ya. Udah, alhamdulillah. Tapi disclaimer dulu, ini bukan Cakra ya. Cakra Buana ada di sini. Ini bukan Cakra Buana. Karena kalau saya ngeliput Tasane pasti identik dengan Cakra Buana soalnya. Gitu ya. Karena Cakra Buana ini sudah membekas di belakang nama Tasane Farm Cakra Buana. Itu kayaknya malah gini Mas. Saya tuh terkenalnya karena Cakra, bukan Tasanenya. Iya, justru malah itu. Jadi meskipun saya punya kambing yang lain, itu dianggap Cakra. Iya, rata-rata seperti itu yang memang. terkenal Cakra. Padahal saya menginginkan ya jangan identik sama Cakranya aja. Wong ya yang punya ya juga cakep loh. Iya. Walaupun dulu waktu liputan pertama saya sempat keliru. Kambingnya nama Heru. Heru umur berapa sekarang? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini namanya siapa Mas? Anggodo. Anggodo. Mas asisten mana Mas asisten ini tadi? Bisa dibantu keluarin Mas? Ini lumayan besar juga nih teman-teman, dan ternyata ini sudah sold out ke sana lah, ada salah satu teman kita juga. Ini kita lihat Anggodo. Ini pernah dibawa kontes nggak Mas ini Mas? Kebetulan kalau Anggodo ini belum pernah Mas. Belum pernah dibawa kontes, cuman anaknya ada beberapa yang sudah layak lah istilahnya. Sudah layak dipakai kontes ya. Ya kurang lebih sama kayak si Draka lah ya. Draka betul. Kalau si Draka, banyak anaknya. Di mana? Di sini boleh di sini. Ya, sini. Hei. Wih, ganteng guys kalau ini guys. Wah ini yang beli pasti suka dan senang ini guys ya. Mudah-mudahan yang beli nonton ya ini ya. Ini kambingnya saya kepoin dulu ya. Siapa ini? Ini dengan siapa namanya? Mas Munir? Enggak, ini Mas Munir, namanya Mas Munir, mic-nya ada di sini. Padahal orangnya udah teriak-teriak itu tadi, Mas Munir. Ini umur berapa Mas Anggodo ini Mas? Kalau kurang lebihnya 3 tahun Mas Amin ini. 3 tahun kayak gini. Ini tipikal kambingnya lumayan juga nih sasisnya nih guys, panjang banget. Ini ada nggak kawinan-kawinannya di sini? Ada, cuman ini sudah 3 bulanan sudah kita off-kan untuk breeding. Oke. Karena memang anaknya ini yang pertama anaknya sudah banyak. Terus saya sendiri di kandang ada beberapa pejantan ya yang
sekarang saya nanti untuk sampel anakannya. Oke. Dan juga memang lagi fokus ke proyeksinya ke si Cakra dulu nih. Ya? Cakra betul, termasuk Cakra juga. Ini Masya Allah. Ini pernah diukur nggak tinggi gumbanya sampai berapa? Kemarin yang beliaunya kan minta saya ukurkan masih di 105. 2, 3, 5? 105. Justru Amannya 105 iya di kulit ya Mas. Kalau di iya. bulu ya lebih, bisa jadi 110. Iya, apalagi kalau dia naik begini 2 Iya. meter bisa-bisa. Kalau diginikan walah ya tambah tinggi. Iya. Ini apa namanya? Si Anggodo sekarang sudah sold out ke salah satu teman-teman kita juga, dan sekarang kambingnya off untuk produksi, dan sekarang make Cakra dan si Draka. Dan yang di luar ekspektasi saya, di luar perkiraan saya, ternyata Draka ini nggak bisa dianggap sepele teman-teman. Anaknya beberapa kali juga ya lumayan mengganggu di kontes lah. Anak-anaknya si Draka. Kambingnya kebetulan ada di sebelah sini. Diambil juga tak? Boleh. Ya? Mas asisten. Draka. Mas asistennya lagi nyombor guys, itu coba dilihat sana. Lagi nyombor, bolak-balik kita ganggu itu. Kalau si Draka sama si ini tua mana Mas? Kalau tuanya tua Anggodo Mas. Karena Anggodo. Draka kan baru aja rampas dia. Baru aja rampas, anakannya juga yang paling besar di kandang kita. Oke. Itu usianya 3 bulan. Cuman saya lihat, wah kok kayaknya yang pertama kepala, telinga, setelah itu pola warna itu belum ada yang minus lah katakan. Oke. Iya. Mungkin kalau dari segi yang lain mungkin bisa nanti saling menutupi sama produksinya Cakra. Iya ya. betul. Saling silang ya. Iya. Yang laris juga yang sekarang lagi banyak diminati teman-teman ternak itu anakan Draka sama kawinannya Draka. Oh, kalau Draka juga ini apa namanya? Ya kalau Draka, kalau di Tasane juga ngeluarin kawinannya Draka juga. Iya. Jadi perlu disclaimer ya teman-teman. Jadi tidak apa Mas untuk intern sendiri. Iya, bukan, maksudnya tidak melayani kawinan komersil gitu, enggak? Iya. Kalau Draka, karena kan kita khususkan Draka ini kan untuk breeding ya Mas. Okay. Jadi tidak mengarah ke kontes, sehingga saya masih istilahnya umum lah. Misalkan ada teman-teman yang mau ngawinkan Draka, kawinkan boleh. Ya boleh. Tapi kalau Cakra sementara ini karena masih saya harapkan di kelas berikutnya. Jadi saya masih harus ngatur waktu ngawin. Untuk ngawinnya. Dan lagi kalau emang ada yang mau bibitannya Cakra, setelah keluar hasilnya aja. Iya. Iya. Kan saya ini sudah beberapa betina ya, indukan maupun doro, kita siapkan yang kawinan Cakra. Tapi alhamdulillah loh yang kemarin anaknya Cakra. Ini hari ini ada kontes di Bantul, kelas E betina yang namanya Guinara itu nomor 1. Oh, ini kita take videonya di tanggal 7 Desember ya teman-teman. Iya. Ini mungkin tayangnya setelah tanggal ini. Yang Mas Hero bahas ini kontes hari ini yang ada di Bantul tanggal 7 Desember. Kita take videonya tanggal 7 Desember, mungkin tayangnya ini nanti di sekitar mungkin tanggal 8 atau 10-an. Karena kebetulan saya agak padat Mas. Karena saya agak bingung jadi antri tayang Mas. Ya. Nggak apa-apa Mas ya. Saya kan jadi agak sok ngartis sekarang. Oke, siap. Wah, ini yang Godo juga agak galak ini guys. Galak. Karena dia sudah lama mungkin ya nak kawin Mas. Iya. Iya. Tapi kalau panjang kayaknya panjang ini deh. Panjang kalau Anggodo identik sama menurut saya ya Mas. Karena ini saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Mungkin pola warna sama bulu sama posturnya. Ya. Memang anaknya Anggodo rata-rata panjang sama persentasi. Oh, lepas. Hei. Ini. Aduh. Hei. Sampai. Ini memang kambing jantan kalau dilepas biasanya suka kayak gini Mas. Sebentar, ini dibenerin lagi. Sik.
Wah ini anu ini ya, agak responsif ini ya dia ya ternyata ya. Menandakan sehat, Mas. Ya, alhamdulillah sehat. Walaupun kaki saya diinjak barusan sakit banget ini. Nah, kalau begini sudah nggak bisa lepas kayaknya. Kalau presentasi anaknya si Anggodo dan si Draka? Presentasi untuk populasi? Bukan, tingkat ke bagusannya lah, seretnya lah. Gitu. Saya sih masih condong ke Draka. Oke. Karena ini secara objektif ya? Objektif. Oke. Bukannya kok anaknya Anggodo enggak ada yang bagus, Mas. Atau kalah sama anak Draka enggak. Cuman Draka ini kan istilahnya pejantan baru ya. Saya mendapatkan dia itu bulan puasa tahun ini, tahun 2025. Terus saya coba dengan beberapa induk dan seluruhnya kalau menurut saya kategorinya sudah masuk ke luas. Tapi kalau yang Anggodo ini ada yang ekonomis. Ya memang ada beberapa pejantan yang seperti itu, Mas. Iya, begitu. Ini pola warnanya juga bagus. Meskipun secara visual ya, Mas. Draka kalau sama Anggodo ya masih condong ke Anggodonya ya secara iya dong. Pasti dong. Saya aja secara kasat mata tetap bagusan. Kalau ngomong ininya ya, kita bukan ngomong produksinya. Iya. Bagusan memang posisi sekarang ada di Anggodo. Jadi sekarang yang off dulu untuk produksi. Off enggak sih si Cakra? Enggak, Cakra. Cakra sekarang lagi saya buka. Maksudnya produksi untuk ini kan di kandang itu indukan sudah mulai banyak yang saya sediakan, Mas. Jadi Cakra kan juga kalau buat kontes terus saya nanti malah ketinggalan. Ketinggalan maksudnya nanti temannya sudah punya generasi lapisannya, saya belum punya. Jadi makanya sekarang sementara saya off-kan dulu untuk kontesnya, sekarang saya buat produksi. Kalau yang jantan-jantan ini, Mas, calon-calon ini rata-rata anakannya siapa? Peranakannya sendiri, cuman memang ada yang dulu saya bibit betina yang sudah isian. Bunting, oke. Jadi ini buat generasi penerus, guys. Jadi ada juga yang anak Cakra di sini masih ada, sisa satu lah. Yang mana ini? Dua yang jantannya. Ya ini. Tengah ini ya? Nah itu anak Cakra. Ini anak Cakra. Tuh kupingnya, guys, tuh. Dan ini juga calon-calon pejantan. Ini di sini kandang jantan semua, untuk kandang jantan semua. Kalau sampelnya anak Draka ada, Mas? Sampel anak Draka. Nah, ini, Mas. Sampelnya anak Draka ada sih. Ada. Ayo, betina, Mas. Oke, boleh. Kalau yang kita lihat. Yang lainnya rata-rata sudah keluar semua. Jadi supaya kita kita tahu sampelnya anak Draka. Kalau anak Anggodo nggak nyimpan? Anak Anggodo ada juga, tinggal satu semua. Jantan. Anak Cakra ada juga pasti. Anak Cakra ada. Dijual nggak anak Cakranya? Anak Cakra sisa 3, belum ada lagi. Anak Cakra baru laku yang kita bahas tadi. Itu anak Cakra itu waktu Latber, insya Allah Latber di Malang itu juara 1, guys, kelas E betina. Ini anak apa ini? Ini yang sampelnya anaknya anak Draka. Ini dia, guys. Modelan telinga, terus kepalanya, bulunya, dagu, Mas. Bulunya, oke. Ya, tapi kelasnya breeding. Tapi indukannya seperti ini juga enggak? Indukannya ini kita jodohi kemarin itu masih terahnya jangkar bumi. Oke. Nah kebetulan induknya tetap usia. Oh, waktu lahiran ini? Enggak, sudah kalau enggak salah itu usia 1 atau 2 bulan. Oke. Oke, gini, guys, bentuknya, guys. Salah satunya ini loh, Mas. Tapi yang lain banyak, Mas, yang bagus-bagus lah. Tapi ini induknya udah mati, guys. Nah, secara visual emang kita barusan bahas tadi, emang semua orang pasti akan condong ke si Anggodo daripada Draka. Tapi ada memang tipikal kambing, juga tipikal owner, tipikal yang punya kambing. Ada kambingnya memang posisinya memang kurang ganteng, kurang bagus, kurang siap dari segi apapun, tapi kalau untuk produksi persentasinya anaknya itu memang lumayan bagus-bagus. Ya. Justru ada kambing juga, kenapa? Pose. Oh ya pas, itu buat thumbnail kalau bagus gimana. Justru ada kambing juga yang ganteng tapi persentasi anaknya masih kurang karena biasanya agak untuk penjodohan itu biasanya lebih selektif, teman-teman. Ada yang minta indukannya harus bluer, nyadil, harus ler kupingnya, dan itu harganya nggak murah. Kalau Draka itu saya jodohi
5 juta ke bawah ya juga lumayan Mas. Iya. Terus 10 juta ke bawah ya juga lumayan. Apalagi yang luas ya. Ini Yang termasuk yang luas lah. Paling enak ya kayak gitu. Keluar kita jodohkan dengan kambing yang 5 juta ke bawah atau ya katakanlah 7 juta ke bawah. Dia keluar anaknya lakunya 15 juta atau 20 juta. Gitu. Semua orang maunya kayak gitu. Dan alhamdulillah itu pernah saya alami guys. Dan sekarang Mas Heru. Anakan si Anggodo. Anakan Anggodo di depan Mas. Oh tapi di tengah. Tapi ya kalau di ini kambingnya juga udah off kawin ini Mas ya. Iya. Ini ganteng loh hari ini sebetulnya. Cuman ya lepas lagi kayaknya nih si jemput. Biarin Mas, Mas. Ini tak panggil. Boy. Minta tolong Boy. Boy. Hai Boy. Boy. Oh Boy. Jadi saya masih mengharapkan ya produksinya Draka ini Draka. Meskipun tampilannya seperti ini ya. Oh iya. Jadi iya ini dong. tuh saya bibit dari Jember di Gosulum. Katanya sih anaknya rajanya si sapi. Ya. Rajanya si sapi. Raja itu sempat saya ikutin kok Mas dulu ya waktu masih di Gosulum, terus dipindah ke Mas Sapi. Ini kalau kalian yang mau cari atau mau inden atau boleh dikomersilkan nggak untuk kawinannya? Boleh langsung ke Draka nggak apa-apa. Ya. Kalau ke Cakra nggak dulu. Belum dulu karena ini induan banyak yang masih antri kawinan Cakra. Iya, dan ternyata teman-teman yang di depan kan yang depan itu 90% bukan punya beliau. Nah, itu sudah pada laku ya. Yang bikin pusing itu Mas. Sudah pada ternyata laku. Saya merawat ya alhamdulillah kan dapat rezeki. Cuman ini PR-nya masih banyak. Iya, itu udah pada banyak yang laku dan pada nunggu kawinan si Cakra. Ada yang sudah kawin tapi nunggu USG-nya positif. Oke. Kalau kalian ada yang mau boleh nih Draka nih anak-anakannya mau yang sudah. Tapi yang lebih recommended kalau misalkan teman-teman mau cari anakan Draka langsung pasrahkan ke Mas Heronya aja. Mas carikan betina kawinkan Draka gitu kan lebih enak Mas enak, ya. Daripada nanti saya punya betina Mas, begini nanti masih ngirim ke sini masih ribet. Tapi kalau emang betinanya cantik juga enggak apa-apa sih Mas. Malah kalau perlu kalau cantik betinanya nggak usah pulang sekalian. Nah itu. malah dipakai sendiri sekalian. Ya itu. Saya memang Mas kemarin itu sampai ke Babas indukan-indukan yang saya khususkan untuk breeding diambil, dibibit sama teman-teman. Wah, saking sekarang saya itu dengan okupansi kandang yang 40 kamar, saya hanya punya 7 indukan. Waduh, miris Mas. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillahnya apa? Yang pertama pilihan saya berarti kan Mas Wah diminati banyak orang kan seneng lah Mas. Gitu berarti jantan saya kan enggak keliru gitu loh. Dan dapat kepercayaan dari teman-teman itu suatu apa ya? Keberuntungan juga lah. Berarti teman-teman mempercayai dan mengamanahi pilihannya mereka kepada Mas Heru. Kurang lebih seperti itu guys. Ini mau saya liput dagangannya yang mana nih? Saya tanya ternyata masih belum ada Mas. Ya berarti kambingnya full Mas di sini full. Tapi rata-rata punyanya orang semua. Oh, atau next video kita lihat kambingnya. Boleh. Oke, kalau mungkin itu dulu guys video kita sekarang karena ini durasi dan ini posisi di luar sudah gerimis seperti biasa. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.